Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam chemistry sahabat alkemi. Kita berjumpa kembali dalam video presentasi pembelajaran kimia dan kita memasuki pokok bahasan baru yaitu tentang garam terhidrolisis. Kita akan fokus membahas tentang bagaimana reaksi pembentukan garam. Baiklah, kita langsung simak presentasinya. Sahabat-sahabat alkemi, garam itu merupakan senyawa ionik yang terdiri dari ion positif atau kation dari komponen basa dan ion negatif atau anion dari komponen asam. Sehingga nanti garam itu merupakan senyawa tanpa muatan. Terdapat beberapa reaksi yang dapat membentuk garam. Yang pertama adalah reaksi asam dengan basa, atau biasa disebut juga dengan reaksi penetralan. Meskipun disebut dengan reaksi penetralan, tapi tidak selalu reaksi asam dan basa itu menghasilkan garam yang bersifat netral atau pH-nya 7. Bisa jadi garam itu bersifat asam atau bersifat basa. Nah, sifat garam nanti akan kita bahas dalam video presentasi berikutnya. Nah, ini kalau asam direaksikan dengan basa, maka akan menghasilkan garam. Misalnya, asam HNA direaksikan dengan basa BOHM. Maka, komponen asam yang berupa anion akan berikatan dengan komponen basa yang berupa kation membentuk garam BNAM. Misalnya, asam sianida direaksikan dengan natrium hidroksida. Nah, ion sianida akan berikatan dengan kation natrium membentuk natrium sianida. Nah, ini adalah garamnya. Contoh lain misalkan asam sulfat dengan kalium hidroksida. Nah, ini adalah komponen asamnya, kemudian kalium adalah komponen basanya membentuk garam kalium sulfat. Contoh terakhir asam karbonat jika direaksikan dengan aluminium hidroksida, maka akan menghasilkan aluminium karbonat. Nah, ini adalah komponen basanya, ini komponen asamnya. Nah, sekali lagi, di dalam senyawa garam itu selalu ada komponen basa berupa kationnya dan komponen asam berupa anionnya. Yang kedua adalah reaksi oksida asam dan oksida basa. Nah, apa itu oksida asam? Oksida asam itu adalah oksida bukan logam yang bila bereaksi dengan air dapat membentuk asam. Nah, misalnya ini. Karbon dioksida bereaksi dengan air dapat membentuk asam karbonat. Nah, CO2 ini disebut dengan oksida asam. Nah, demikian. Kemudian ini SO3 bereaksi dengan air dapat membentuk H2SO4, asam sulfat. Sementara oksida basa itu adalah oksida logam yang bila bereaksi dengan air akan membentuk basa. Contohnya natrium oksida ini kalau bertemu dengan air dapat membentuk basa natrium hidroksida. Kemudian aluminium oksida kalau bertemu dengan air dapat membentuk basa aluminium hidroksida. Oksida asam yang bereaksi dengan basa atau oksida basa yang bereaksi dengan asam itu akan membentuk garam. Nah, perhatikan misalnya ini oksida asam yang direaksikan dengan basa. Misalnya karbon dioksida ini adalah oksida asam direaksikan dengan basa natrium hidroksida maka dapat menghasilkan garam natrium karbonat.
Contoh lainnya, dinitrogen pentoksida. Nah, diingat-ingat kembali ya tata nama senyawa di kelas 10. Direaksikan dengan kalsium hidroksida. Ini adalah oksida asam, kemudian ini adalah basa. Nah, oksida asam kalau direaksikan dengan basa dapat membentuk garam. Nah, ini garamnya kalsium nitrat. Ini komponen basa, ini komponen asamnya. Nah, oksida basa yang direaksikan dengan asam juga dapat membentuk garam. Misalnya ini natrium oksida. Ini adalah oksida basa. Nih, komponen basanya natrium. Kalau direaksikan dengan asam sulfat, maka dapat menghasilkan natrium sulfat. Nah, natrium ini sebagai komponen basa, sulfatnya sebagai komponen asamnya. Kemudian besi 3 oksida. Nah, kalau direaksikan dengan asam nitrat, maka akan menghasilkan garam besi 3 nitrat. Nah, demikian. Yang ketiga adalah reaksi logam dengan asam kuat. Jika suatu logam direaksikan dengan asam kuat, akan menghasilkan garam dan gas hidrogen. Nah, ini logam ditambah asam kuat akan menghasilkan garam. Misalnya, logam kalsium direaksikan dengan asam klorida, maka menghasilkan garam kalsium klorida. Ini komponen basanya, ini komponen asamnya. Atau contoh lain, ini logam natrium direaksikan dengan asam sulfat, maka akan menghasilkan garam natrium sulfat. Ini komponen basanya, ini komponen asamnya. Nah, beberapa reaksi lain, misalnya BaCl2, barium klorida direaksikan dengan natrium sulfat, itu dapat menghasilkan garam baru, yaitu barium sulfat dan natrium klorida. Ini garam, ini garam, ini garam, ini juga garam. Nah, ini bisa saling bereaksi. Kemudian kalsium karbonat, itu kalau direaksikan dengan asam klorida, dapat menghasilkan garam kalsium klorida. Nah, ini komponen basanya, ini komponen asamnya. Ini juga garam sebenarnya, kalsium komponen basanya dan karbonat komponen asamnya. Kemudian amonium klorida ditambah dengan kalium hidroksida. Ini adalah garam, sebenarnya ini garam, garam yang bersifat asam. Nanti akan kita bahas dalam video berikutnya, akan menghasilkan garam baru yaitu kalium klorida. Nah, ini garam. Nah, demikian reaksi pembentukan garam. Yang paling penting Anda bisa memahami bahwa pada garam itu terdapat komponen asam dan komponen basa yang saling berikatan. Nah, demikian. Sebagai latihan, coba Anda tentukan senyawa-senyawa berikut ini. Ini termasuk dalam senyawa asam, basa, ataukah senyawa garam. Supaya Anda lebih mengenali senyawa asam itu seperti apa, senyawa basa itu seperti apa, dan senyawa garam itu seperti apa. Diingat kembali bahwa dalam senyawa garam itu terdapat komponen asam dan komponen basa. Demikian sahabat-sahabat alkemi, mudah-mudahan bisa Anda pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.